Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solihah. Ibu akan menjelaskan mata pelajaran akidah akhlak, pelajaran keempat yaitu adab bertamu. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang menjelaskan berbagai perkara, sekecil apapun perkara tersebut. Tidak ada kebaikan selain yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula keburukan kecuali beliau melarangnya. Di antara hal yang diperlihatkan oleh agama Islam adalah perkara bertamu. Adab bertamu. Salah satu bentuk jalinan silaturahim adalah dengan bertamu ke rumah kerabat atau saudara. Akan tetapi, dalam prosesnya bertamu atau menerima tamu memiliki aturan tersendiri dalam Islam. Jangan sampai kegiatan bertamu atau menerima tamu malah menimbulkan perselisihan dan ketidaknyamanan yang akhirnya menimbulkan kerenggangan hubungan persaudaraan dan pertemanan yang sudah terjalin dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipastikan bahwa seorang manusia tidak dapat hidup seorang diri. Jadi, sekaya atau secukup apapun, pastilah seorang manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain, atau ukhuwah, pertemanan, dan sebagainya. Setiap kegiatan tentunya ada saling berkunjung, baik ke rumah kerabat maupun menghadiri undangan kerabat. Bertamu adalah salah satu cara menyambung tali persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Islam memberi kebebasan untuk umatnya dalam bertamu. Namun, adab dalam bertamu tetap harus ada dan dijaga agar tujuan bertamu itu dapat tercapai. Adapun adab-adab dalam bertamu antara lain sebagai berikut. 1. Memastikan waktu yang tepat untuk bertamu. Jadi dalam bertamu, hal yang sangat harus diperhatikan adalah waktu bertamu. Karena waktu bertamu yang tepat dapat menyenangkan hati orang yang kita kunjungi. Adapun di antara waktu bertamu yang harus dihindari yaitu 1. Sebelum sholat subuh. 2. Waktu sedang sholat, berzikir, atau membaca Al-Quran. Biasanya dilakukan setelah sholat maghrib dan subuh. Kemudian 3. Waktu istirahat atau tidur siang. Yang keempat, setelah sholat isya. Berdasarkan waktu-waktu tersebut, lebih baik sebelum bertamu kita menghubungi dahulu orang yang akan kita kunjungi, misalnya lewat telepon, WhatsApp, agar mereka siap dan mempersilahkan kita untuk berkunjung. Adab nomor 2, mengucapkan salam. Sebelum masuk ke rumah orang lain yang kita kunjungi, ucapkanlah salam terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Dengan mengucapkan salam, berarti mendoakan pemilik rumah agar memperoleh dan mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Adab yang ketiga, meminta izin masuk. Meminta izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus dilakukan karena dikhawatirkan pada saat itu tuan rumah sedang beristirahat atau tidak mau diganggu. Dengan meminta izin, berarti kita memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk berbenah diri sebelum menyambut kita. Adab yang keempat, kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk.
Apabila ingin bertamu, carilah waktu yang tepat, karena jika waktunya tidak tepat, bisa jadi tidak diizinkan untuk bertamu oleh pemilik rumah. Jika tidak diizinkan masuk, segeralah pulang dan tidak memaksakan diri menemuinya. Adab yang kelima, yaitu tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jika telah diizinkan masuk untuk bertamu oleh pemilik rumah, masuklah dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Jagalah pandangan dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Adab yang keenam, memakan dan meminum hidangan setelah dipersilahkan. Ketika tuan rumah memberikan atau menyuguhkan makanan dan minuman, makan dan minumlah dengan baik setelah dipersilahkan. Jangan mencela makanan dan minuman yang diberikan tuan rumah saat kita bertamu. Baik, Ibu simpulkan bahwa bertamu adalah salah satu cara menyambung tali persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Islam memberi kebebasan untuk umatnya dalam bertamu. Namun, adab dalam bertamu tetap harus ada dan dijaga agar tujuan bertamu itu dapat dicapai. Adab bertamu itu ada 6. Tadi 1. Memastikan waktu yang tepat untuk bertamu. 2. Mengucapkan salam. 3. Meminta izin masuk. 4. Kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. 5. Tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Dan yang terakhir ke-6, memakan dan meminum hidangan setelah dipersilahkan. Selanjutnya tugas untuk kalian. Yang pertama, jelaskan pengertian bertamu. Yang kedua, jelaskan apa saja adab dalam bertamu. Oke, selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.